Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Kita bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis bersama saya, Bapak Supratman. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baiklah, kita akan baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kalian berdoa, kita akan mulai belajar tentang mengenal hukum bacaan qalqalah. Yang pertama, sebelum kita mulai belajar tentang hukum bacaan qalqalah, kita ada baiknya mengetahui tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada pelajaran hari ini. Yang pertama, menghayati keutamaan baca Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan yang kedua, menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga, memahami hukum bacaan qalqalah serta mempraktekkan hukum bacaan qalqalah. Itulah tadi kompetensi dasar yang akan kita capai pada pelajaran hari ini. Dan indikatornya yaitu terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan makhraj serta tajwidnya. Nah, yang ketiga, mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dan yang kelima, menjelaskan definisi bacaan qalqalah. Yang keenam, menyebutkan jumlah huruf qalqalah. Dan tujuh, menyebutkan pembagian qalqalah. Dan selanjutnya, menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam setiap membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan hukum bacaan qalqalah. Nah, itulah tadi kompetensi dasar serta indikator yang akan kita capai pada kesempatan hari ini, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, setelah itu kita akan mulai belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Pada hari ini di pelajaran Al-Quran Hadis ini tentang hukum bacaan qalqalah, kita yang pertama akan belajar tentang pengertian. Jadi kita akan mengetahui apa pengertian dari qalqalah. Kemudian kita akan mengetahui huruf-huruf qalqalah. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pembagian qalqalah dan contohnya. Baiklah, kita masuk pada pelajaran inti kita hari ini, yaitu tentang qalqalah. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian qalqalah. Ada yang sudah tahu apa arti dari qalqalah? Nah, kalian silakan simak dengan baik ya. Pengertian qalqalah itu menurut bahasa adalah pantulan atau memantul. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, qalqalah itu bermakna memantulkan bunyi huruf tertentu baik karena sukun atau mati asli, karena waqaf atau dimatikan, atau juga karena tasydid atau syiddah yang disertai waqaf. Nah, sebab qalqalah itu, sebab huruf yang dibaca qalqalah itu ada tiga. Yang pertama, karena dia mati asli atau sukun asli. Yang kedua, karena diwaqafkan atau dimatikan. Yang ketiga, karena tasydid atau syiddah kemudian disertai dengan waqaf. Nah, semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Setelah kalian memahami tentang pengertian qalqalah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang huruf-huruf qalqalah. Oke, yang pertama, huruf qalqalah itu ada 5. Ada yang sudah hafal apa aja huruf qalqalah? Nah, silahkan simak. Yang pertama ada huruf qaf atau ko, kemudian huruf to, kemudian yang ketiga huruf ba, yang keempat huruf ja atau jim, yang kelima huruf dal. Nah, huruf-huruf ini bisa kita gabungkan dalam satu kalimat. Biasanya ada qutbu jaddin, atau biasanya kita sering mendengar atau tidak asing ketika ada orang menyebutkan dengan
baju di toko. Nah, itulah huruf-huruf dari qalqalah ya. Kita ulangin, yang pertama huruf qaf, huruf to, huruf ba, huruf ja, dan huruf da. Ya, benar sekali, huruf da. Hurufnya ada 5. Nah, qalqalah ini sering kita jumpai, kita ilustrasikan misalkan seperti ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda yang jatuh kemudian dia balik lagi ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan qalqalah atau memantul. Misalkan kita melihat ketika ada teman kita melempar bola dari atas kemudian jatuh ke tanah dan dia balik lagi ke atas. Nah, seperti itu ilustrasi atau gambaran dari qalqalah tersebut, qalqalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah kalian mengerti pengertian dan huruf-hurufnya, kita akan mengetahui atau belajar tentang macam-macam qalqalah. Ada yang sudah tahu ada berapa macam hukum bacaan qalqalah? Ya, ada 3. Kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro, ya benar. Qalqalah sugro itu artinya adalah kecil. Qalqalah yang dibaca tidak terlalu besar. Jadi sugro, qalqalah sugro itu apabila ada huruf qalqalah yang sukunnya itu asli. Ingat, qalqalah sugro itu disebabkan karena huruf qalqalah itu sukunnya asli atau benar-benar karena sukun. Huruf itu benar-benar sukun atau mati. Kebanyakan huruf qalqalah ini terdapat pada tengah-tengah kata atau tengah-tengah lafal. Nah, cara membacanya dengan dipantulkan dan tidak terlalu kuat. Ingat, tidak terlalu kuat. Itulah kenapa disebut dengan qalqalah sugro. Kita akan masuk pada contoh-contoh contoh-contoh huruf qalqalah yang dibaca sugro atau kecil. Yang pertama, kita ambil contoh misalkan pada huruf qaf. Contohnya misalkan yaqta'un, yang dibaca memantul yaitu huruf qaf. Yaqta'un. Nah, itu yang benar ya. Kita ambil contoh misalkan pembacaan huruf qalqalah yang salah. Yaqta'un. Ada yang tahu apa salahnya? Ya, benar sekali. Salahnya adalah huruf qaf tersebut tidak dibaca secara memantul atau tidak dipantulkan. Harusnya dibaca yaqta'un. Tetapi kalau dibaca yaqta'un salah karena tidak dibaca memantul. Nah, kemudian huruf kedua misalkan huruf to. Kita ambil contoh misalkan yatma'un. Yatto. Nah, huruf to-nya memantul. Yatma'un. Nah, contoh yang salah misalkan yatma'un. Kenapa salah? Karena huruf qalqalahnya, huruf yang to ini dia tertahan yat, bukan harusnya dibaca yat to, tetapi dibaca yat, itu jadi salah. Nah, kita lanjut pada huruf yang selanjutnya, huruf ba. Huruf ba misalkan kita ambil contoh yabghaun. Yab, huruf ba-nya tetap memantul. Yabghaun. Nah, kita ambil contoh misalkan ketika membaca yang salah ya. Yab, itu yang benar. Yab. Tetapi kalau salah yabghaun, hurufnya tertahan. Yabghaun, harusnya dibaca memantul. Yabghaun. Sudah paham? Oke, Bapak anggap sudah paham ya. Kita lanjut pada huruf ja atau huruf jim. Misalkan yaj'alun. Huruf ja-nya memantul juga. Jangan yaj. Dia tertahan. Harusnya dibaca yaj'alun. Tetapi kalau yang salah yaj'alun. Nah, itu salah ya. Kemudian kita belajar pada misalkan huruf kita contohkan di huruf da. Contohnya itu yad'un, harusnya yad, ada memantul di situ.
yad'un. Tetapi contoh yang salah, yad'un, yad'un, yad'un. Nah, di situ salah karena huruf da-nya tidak dipantulkan secara sempurna, hanya ditahan. Yad'un, harusnya yad'un. Bagaimana? Penjelasan tentang qalqalah sugro sudah paham? Ya, berarti kalian menyimak dengan baik. Bapak anggap kalian sudah paham tentang qalqalah sugro. Baiklah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah qalqalah yang besar, atau ketika huruf qalqalah itu sukunya baru atau tidak asli, tetapi karena dibaca diwakofkan atau diberhentikan. Jadi qalqalah kubro itu terjadi karena hurufnya diwakofkan atau diberhentikan. Kebanyakan lafal qalqalah kubro ini berada pada akhir kalimat karena dibaca diwakofkan atau diberhentikan. Kita masuk pada contoh-contohnya. Misalkan pada huruf qaf. Contohnya yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harusnya dibaca khalaqa, karena diwakofkan atau diberhentikan dibaca khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, contoh yang salah pembacaannya yaitu khalaq. Tidak ada pantulan atau tidak memantul, harusnya khalaq. Oke, kita masuk pada huruf to. Misalkan contohnya yaitu wallahu min waraihim muhit. Ditulisnya muhitun, karena diwakofkan atau diberhentikan maka harus dibaca qalqalah, bacanya muhit. Nah, contoh yang salah dibacanya muhit, tidak dibaca secara qalqalah atau memantul, tetapi dia berhenti atau tertahan, muhit, harusnya muhit. Seperti itu ya. Nah, masuk pada huruf yang ketiga yaitu huruf ba. Contohnya an-najmus saqib. Saqib, saqib, seperti bola memantul, saqib, seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya misalkan huruf jim. Contohnya was-samaa'i dzatil buruj. Buruj, ada memantul ya, ingat memantul. Sebabnya karena huruf terakhir diwakufkan. Yang selanjutnya huruf dal. Wal yaumil mau'ud. Mau'ud, memantul, mau'ud. Contoh yang salah misalkan wal yaumil mau'ud, tidak ada qalqalah atau tidak memantul pada huruf dal. Oke, bagaimana? Sudah paham tentang qalqalah kubro? Baiklah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu qalqalah akbar. Apa artinya? Apa maksud dari qalqalah akbar? Qalqalah akbar adalah memantulkan huruf qalqalah yang bertasydid dan sukun karena wakof. Cara membacanya bagaimana? Yaitu cara membacanya adalah menyempurnakan tasydidnya terlebih dahulu, kemudian dengan cara ditahan sejenak, kemudian dipantulkan. Ingat, ditahan sejenak karena ada tasydidnya, kemudian dipantulkan. Contohnya misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditahan di huruf ba karena ada tasydid. Tab wa tab, wa tab. Nah, ditahan dulu ya sejenak, wa tab. Contoh yang salah misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak ada qalqalah dan tidak ditahan terlebih dahulu, harusnya watab. Ingat, watab ditahan sejenak kemudian dipantulkan. Misalkan contoh yang kedua,
Harramallahu illa bil haqq. Ditahan di huruf qaf karena tasydid. Bil haqq. Bil haqq. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Baiklah. Karena kalian sudah paham, kita akan berlatih membaca huruf qalqalah pada surat Al-Falaq. Jadi silakan kalian ikuti di rumah dan dipraktekkan ya. Kita akan membaca secara bersama-sama. Bapak akan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, itulah tadi pelajaran tentang hukum bacaan qalqalah, yaitu yang pertama pengertiannya sudah kita pahami, yang kedua huruf-hurufnya yaitu ada 5, kemudian yang ketiga bagian-bagiannya atau pembagiannya ada qalqalah sugro, kemudian yang kedua qalqalah kubro, kemudian yang ketiga qalqalah akbar. Baiklah, kita masuk pada akhir pelajaran hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.